Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas buat wanita Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Kartini SKM. Dalam materi hari ini adalah tentang pentingnya menjaga makanan selama hamil. Momi-momi yang sedang berbahagia menghadapi si buah hati, makanan sangat penting ya di dalam masa kehamilan ya. Jadi ibu hamil tentu makanannya tidak sama dengan orang yang tidak hamil. Kenapa? Karena kebutuhan janin pada waktu hamil itu harus diperhitungkan. Ini banyak sekali ya, ada harus tinggi karbohidrat, tinggi protein, cukup sayur-sayuran dan mineral ya, cukup buah-buahan, dan tentunya ditambah obat-obat vitamin yang dibutuhkan oleh ibu dan janin. Kebutuhannya pun tentu berbeda-beda sesuai dengan berat ibu dan usia kehamilan ibu. Pada ibu yang hamil muda atau trimester awal ya, trimester 1 itu kan hamilnya baru masuk 0 sampai 4 bulan. Dimana pada masa trimester 1 itu ibu-ibu banyak banget yang merasakan hamil dengan mual dan muntah. Maksudnya kebanyakan ibu-ibu akhirnya tidak mau makan dan akhirnya lemas gitu ya, tidak mau minum. Nah, ini penting banget diperhatikan. Pada hamil trimester 1 yang dibutuhkan adalah banyaknya makanan dalam bentuk cairan ya. Mungkin kita harus banyak makan buah, di situ jus-jusan itu sangat dibutuhkan ya. Vitamin yang dibutuhkan pada saat itu adalah vitamin yang bisa mengurangi mual seperti B6 ya, B1, B12 ya, untuk tambah darah sekalian itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Pada saat itu kita belum diminta pada trimester awal, trimester 1 itu kita belum diminta untuk banyak makan ya, tidak bisa untuk banyak makan karena kita memang masih dipengaruhi mual dan muntah karena terjadinya peningkatan hormon kehamilan, sehingga memang tidak bisa dibuat-buat. Hampir 50% perempuan pada masa hamil trimester 1 ini terjadi mual muntah, bahkan ada yang berlebihan sampai dirawat ya. Tapi ada 50% ibu-ibu yang hamil tidak merasakan keluhan yang berarti gitu. Jadi mual muntahnya yang sekedar aja sehingga dia makan bisa banyak gitu ya. Jadi setiap ibu berbeda. Oleh karena itu kita juga menyikapinya berbeda. Nah, pada kehamilan trimester kedua, pada hamil 4 sampai 6 atau 7 bulan, ini biasanya nafsu makan ibu udah semakin membaik ya, karena waktu itu udah terjadi hormon kehamilannya tuh udah mulai berkurang ya, sehingga nafsu makan kita menjadi lebih baik. Nah, pada saat ini biasanya ibu-ibu hamil sudah mau makan, semua dimakan ya. Boleh sih makan, asal makannya sesuai dengan kebutuhan ya. Asal makannya mengurangi hal-hal yang seperti cabai yang pedas berlebihan itu tidak baik, asam yang berlebihan itu tidak baik, atau soda-soda, minuman-minuman kaleng yang bersoda itu tidak baik. Kemudian daging-daging, protein, tempe, tahu, telur itu boleh, sangat dianjurkan karena memang pada masa trimester kedua ini ibu sedang masa pertumbuhan janinnya ya, sehingga ketika janin dalam masa pertumbuhan ini sangat membutuhkan asupan makanan yang cukup. Dan jangan lupa pada saat ini ibu tetap mengkonsumsi vitamin ya. Makanan yang mengandung bau-bauan yang menyengat seperti makan petai, makan jengkol ya. Kalau hamil trimester 1-2 boleh nggak? Boleh saja, asal tidak berlebihan ya. Tapi sebaiknya dihindari karena yang kita takutkan adalah nanti racun dari jengkol itu kan juga akan mengganggu ibu. Nah, saya anjurkan pada trimester ketiga terutama ini menghindari makanan-makanan yang mengandung bau-bauan yang kurang sedap ya, atau mengandung makanan yang mengandung alkohol, yang mengandung makanan kaleng yang pengawet. Ini tidak baik untuk ibu hamil. Jadi pada prinsipnya makanan itu baik selama makanan itu sehat. Terus ada yang bertanya, kopi boleh nggak? Saya anjurkan kopi tidak, untuk ibu hamil kurang baik ya, karena mengandung kafein. Kafein tidak baik untuk ibu hamil dan janin ya, karena akan berpengaruh nanti ke janinnya. Kemudian duren nih, banyak yang bertanya duren boleh nggak sih, kan orang pengen duren sampai ngiler gitu ya.
Boleh, makan durian boleh, tapi tidak boleh berlebihan ya. Makanlah sekedarnya, karena durian itu mengandung gas yang banyak. Yang kita takutkan adalah ketika makan durian banyak nanti gasnya penuh, terjadi penumpukan gas di lambung dan akhirnya sakit mah, akhirnya bisa menimbulkan mual dan muntah. Nah, karena itu kalau kepingin makan durian boleh, silahkan asal tidak berlebihan ya. Jadi seperti makan ikan asin, boleh nggak? Boleh sih, sedikit-sedikit aja, nggak boleh banyak-banyak, karena ikan asin juga akan mengikat ya, garam akan mengikat, nanti takut tensinya naik, tensinya menjadi tinggi, tekanan darahnya. Jadi sedikit aja boleh, asal jangan kempunan kata orang Melayu ya, nanti supaya anaknya nggak ngeces gitu. Nah, kemudian apalagi yang boleh? Air kelapa. Air kelapa boleh nggak sih nih minum air kelapa? Katanya air kelapa bisa membuat nanti kalau janin lahir bisa bersih gitu ya. Kayaknya itu hoak deh atau mitos ya. Tidak ada. Jadi air kelapa itu bagus nggak untuk ibu hamil? Ya boleh, bagus saja gitu, tapi jangan dihubungkan dengan supaya airnya anaknya bersih, tidak ya. Boleh nggak sih makan es krim? Ini ada pertanyaan ya. Benar, es krim itu banyak mengandung lemak, banyak mengandung zat makanan ya di situ, ada protein. Tapi untuk ibu yang berat badannya sudah besar itu tidak dianjurkan, berat badan bayinya besar itu tidak dianjurkan. Tapi untuk ibu yang berat badan bayinya normal atau kecil itu dianjurkan. Jika selama hamil berat badan bayi janinnya di dalam perut itu kecil, biasanya dokter menyarankan untuk banyak memakan makanan yang cukup ya, agar bayinya lahir lebih sehat. Ketika bayi berat badannya cukup atau seimbang sesuai dengan usia kehamilannya, maka lahirnya juga akan lebih sehat daripada bayi yang kurang berat badan. Kalau bayi yang lahirnya lebih kecil dari usia kehamilan sebenarnya, maka nanti juga kita akan susah untuk merawatnya ya, karena bayinya mungkin jadi mudah sakit. Tapi bayi yang cukup berat badannya sesuai antara, kalau lahir itu yang masih masuk kategori normal itu berapa sih? Berat antara 2,5 kg sampai 3,5 kg ya. Kalau udah di atas 3,5 kg itu dianggap udah besar bayinya, atau di bawah 2,5 kilo itu dianggap bayinya prematur. Jadi dijaga supaya berat badan bayi seimbang, sehingga ketika lahir jauh lebih mudah untuk merawatnya. Demikian penjelasan tentang makanan sehat untuk ibu hamil. Saya doakan semoga momi-momi semua sehat ya, selalu sehat ibu dan janinnya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Salam cerdas.